Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semua. Salam kenal. Saya Arifah Rahmi R dengan NIM 251320151033. Eh, Mahasiswa RPL Kesehatan Masyarakat di Universitas Trada Indonesia. Yang mana hari ini saya akan melakukan review jurnal terkait strategi konvensional hingga materi kesehatan reproduksi bias gender pada mata kuliah promosi kesehatan. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Reni Febrianti pada tahun 2020 di Jurnal Keluarga Berencana. Oke, sebelum memasuki materi atau hasil review, saya akan bagikan outline presentasi ini. Yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama ada judul ya, pasti. Ini sudah ya, judul penulis asli, nama mahasiswa, NIM. Itu udah ada di slide pertama. Kemudian ada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metodologi pendekatan, detail hasil penelitian, pandangan kritis atau opini. Yang terakhir, saran penelitian, rekomendasi penelitian selanjutnya, dan inspirasi judul. Oke, yang pertama, kita akan bahas dulu sedikit kenapa saya tertarik untuk mereview jurnal ini, karena jurnal ini eh, membawa isu yang ada di Indonesia, yang mana isu ini masih masih sulit untuk ditekan. Jadi banyak remaja ya pada usia 15 sampai 19 tahun ini melakukan hubungan seksual pertamanya itu sebelum di jenjang pernikahan, dalam arti di luar nikah dan di masa sekolah gitu. Jadi saya tertarik untuk mempelajari dan mereview jurnal yang dibawakan oleh Reni. Jadi Reni pun eh, melakukan penelitian ini dengan latar belakang isu utamanya adalah kesehatan seksual remaja ini masih tinggi dengan hubungan seksual pertama itu masih di usia 15 sampai 19 tahun gitu. Yang mana ini masih usia SMP dan SMA gitu ya. Penyebabnya ini ternyata rendahnya informasi yang valid dan anggapan tabu masyarakat mengenai pendidikan seksualitas. Nah, kesenjangan materi ini karena uh, materi yang biasa dibawakan oleh guru ataupun keluarga ini subjeknya adalah perempuan gitu. Jadi hanya membahas aspek biologis dan minim pembahasan tentang seksualitas yang sehat. Kemudian ada isu gender yang mana materi yang dibawakan itu cenderung bias, yang mana perempuan masih dijadikan subjek utama dalam objek pembahasan promosi kesehatan. Padahal untuk reproduksi sendiri eh, ada peran laki-laki dan juga perempuan. Tujuan penelitian yang dibawakan oleh Reni ini adalah mengkaji secara sistematis literatur mengenai strategi dan materi promkes reproduksi remaja yang dilakukan di Indonesia dengan fokus kajian. Yang pertama, strategi promosi, menganalisa saluran, agen, dan media yang digunakan. Analisis kontennya mengidentifikasi adanya bias gender dalam kesehatan reproduksi. Metode penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif deskriptif ya, yang mana data primernya ini dipilah dari sejumlah literatur gitu. Literatur yang membahas tentang promkes reproduksi di Indonesia dengan seleksi data. Pada awalnya ada 6.750 literatur awal. Tapi yang memang relevan itu hanya ada 10, yang mana memiliki teks lengkap dan sesuai kriteria inklusi. Dengan sampel instrumen terdiri 4 ya, 4 studi kuantitatif, 4 studi kualitatif, dan studi mixed method gitu. Jadi dari 10 literatur itu ada yang 4 studi kuantitatif, ada 4 studi kualitatif, dan studi mixed method gitu. Jadi ada 10 literatur ya totalnya.
Dari detail hasil penelitian ini, yang saya dapat, yang pertama, strategi untuk promosi kesehatannya masih konvensional. Maksudnya konvensional di sini adalah promosinya hanya dilakukan melalui ceramah dan tatap muka oleh guru ataupun keluarga. Dan untuk media digital ini masih sangat jarang digunakan karena kita tahu sendiri 15 sampai 19 tahun pada tahun 2020 ya, itu sudah masuk Gen Z gitu. Yang mana Gen Z ini sangat dekat dengan teknologi, sangat dekat dengan teknologi sehingga supaya mereka terpapar materi reproduksi, eh, bisa melakukan pendekatan dengan digitalisasi gitu. Kemudian materinya masih bias gender, yang mana materi ini hanya menempatkan sering, sorry, bukan hanya ya, tapi sering perempuan yang ditempatkan sebagai subjek. Jadi minim materi antara relasi atau hubungan gender antara laki-laki dan perempuan, dan hak otoritas tubuh yang setara. Pandangan kritis yang saya ini kan ya, yang dapat saya paparkan yang pertama, menurut saya metode ceramah konvensional ini udah kurang relevan lah bagi Gen Z yang dekat dengan digitalisasi. Media sosial harusnya menjadi ujung tombak Promkes yang lebih aktif. Ya, yang sudah saya jelaskan di awal bahwasanya Gen Z ini sangat terpapar dengan digitalisasi. Alangkah baiknya untuk melakukan promosi kesehatan itu di digital atau di video pendek. Jadi, kritik dari isu gender ini adanya edukasi yang hanya menuntut perempuan buat jaga diri tanpa mengajarkan tanggung jawab setara pada laki-laki sehingga angka masalah reproduksi sulit ditekan. Karena untuk pada laki-laki sendiri biasanya lebih pembahasan ke narkoba, eh, isu kenakalan remaja, gitu. Tapi jarang membahas tentang reproduksi pada laki-laki. Hanya perempuan aja karena mungkin di masyarakat untuk membahas seksualitas ini masih tabu. Tuh. Wah, jadi rekomendasi dari saya yang pertama kita harus memperbaharui strategi promosi kesehatan yang mana kita harapan dari kita itu pemerintah dapat mengambil ber apa ya dapat berandil lah dalam pemanfaatan platform media baru seperti Instagram, TikTok ataupun WhatsApp. eh, karena Gen Z sangat dekat digitalisasi, kemudian saat ini masih hype-nya video pendek atau Reels gitu, yang sering di-scroll sama Gen Z gitu. Dan juga pemerintah bekerja sama dengan influencer karena lebih privat dan jangkauannya luas. Kemudian materi responsif gender ini kontennya harus seimbang, gender balance antara laki-laki dan perempuan. Itu dan memberi penjelasan bahwa masalah reproduksi ini bukan hanya urusan perempuan dan laki-laki pun juga ikut andil gitu. Kemudian memanfaatkan duta genre ya. Duta genre ini harus lebih aktif untuk menggunakan konten digital sebagai media edukasi teman sebaya. Tuh. Jadi saran saran penelitian, rekomendasi penelitian dan inspirasi judul. Yang pertama, kalau dari saya sendiri, peneliti dapat melakukan validasi langsung ke remaja dan tidak hanya berfokus pada jurnal. Kemudian dilakukan uji efektivitas metode ceramah dan media sosial, serta membuat campaign atau modul materi yang tidak bias gender yang mana ini akan menjadi bahan untuk promosi kesehatan. Sorry, promosi kesehatan reproduksi. Jadi rekomendasi penelitian
Yang pertama, melakukan penelitian dengan membandingkan dua kelompok. Yang mana satu kelompok dengan metode ceramah, satunya lagi dengan media sosial. Ini kita akan bandingkan yang mana yang lebih nangkap gitu. Kemudian melakukan analisis perspektif remaja laki-laki tentang tanggung jawab seksual. Jadi kita minta gambaran nih pada remaja laki-laki. Tanggung jawab seksual itu bagaimana? Mungkin bisa dengan metode wawancara maupun metode survei. Kemudian membuat campaign atau modul tentang maskulinitas baru, manajemen hasrat, dan cara menolak tekanan teman sebaya. Nah, cara menolak tekanan teman sebaya ini perlu di-highlight karena remaja egonya masih sangat tinggi, eh, sehingga mungkin banyak remaja yang tidak mau kalah. Jadi hanya berdasarkan gengsi. Kemudian yang terakhir adalah inspirasi judul penelitian selanjutnya. Kalau dari saya, penggunaan efektivitas penggunaan konten media sosial versus penyuluhan konvensional dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi. Kemudian penelitian selanjutnya itu persepsi dan hambatan remaja laki-laki dalam mengakses informasi kesehatan reproduksi di sekolahnya. Eh, Sekian hasil review jurnal dari saya. Apabila ada masukan, saran ataupun insight positif lainnya, bisa dikomunikasikan atau di komen ya di kolom komentar. Eh, saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Mari kita berdiskusi untuk masa depan remaja yang lebih baik. Sekian dari saya. Eh, Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.